warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kita kehadirat Allah ya, telah memberikan kesehatan pada kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Yang saya hormati di sini Pak Wahid, Ibu Husna, dan Ibu Nopi. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Baiklah, praktik coaching hari ini. Yang pertama, di sini saya sebagai coach dan Ibu Nopi sebagai coaching ya. Baik. Nah, permasalahan kami pada hari ini yaitu tentang Ibu Nopi yang tidak ingin mengikuti perlombaan bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam, Nopi. Gimana kabarnya Nopi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Ibu alhamdulillah sehat juga. Nopi bisa ke samping Ibu sebentar, duduk di sini sebentar, Nak? Bisa Bu. Di Ya. sini Bu ya? Ya. Nah, silakan duduk Nopi. Ibu ingin berbincang-bincang dengan Nopi sebentar. Kira-kira Nopi sibuk tidak? Kebetulan tidak Bu. Ya. Tadi saya sudah siap belajar di kelas. Ada yang Ibu ingin bincangkan dengan Nopi. Kemarin itu Ibu kan masuk kelas. Nah, di dalam kelas Ibu mengumumkan bahwa akan ada perlombaan bahasa Inggris. Nah, di situ kan Ibu tahu di dalam kelas, Ibu tahu kalau Nopi pandai berbahasa Inggris. Namun, yang jadi pertanyaan Ibu di sini, tapi kenapa Nopi tidak mendaftar untuk mengikuti perlombaan bahasa Inggris tersebut? Sebenarnya Bu, saya pengen sekali ngomong sama Ibu. Tapi saya malu Bu. Alhamdulillah hari ini Ibu, saya bertemu dengan Ibu. Saya senang sekali. Jadi saya bisa berdiskusi sama Ibu. Oh begitu ya. Kira-kira ada tidak hal lain yang ingin Nopi bicarakan dengan Ibu? Ini Bu, saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya ini Bu. Sebenarnya kan Bu Sherly, saya pengen sekali ikut lomba. Tapi saya kurang percaya diri kalau saya mengikuti lomba ini. Apakah cuman alasannya karena kurang percaya diri saja? Apa tidak ada alasan lain? Sebenarnya Bu, saya suka berpidato. Biasanya kan Bu, kalau saya ikut lomba, biasanya saya ikut di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten, saya kurang pede Bu. Oh gitu ya anak Ibu ya. Kira-kira waktu anak Ibu mengikuti perlombaan yang ada di kelas ataupun di sekolah kita, apa yang anak Ibu lakukan biar anak Ibu itu bisa pede? Katanya tadi kan anak Ibu kurang pede. Iya, Apa Bu. yang anak Ibu lakukan? Sebenarnya Bu, saya kalau mau berpidato, saya selalu berlatih di depan cermin Bu. Saya menghafal teksnya. Kemudian kadang saya juga berlatih di depan anggota keluarga saya, seperti ayah dan ibu. Seperti itu Ibu. Gitu ya. Jadi anak Ibu supaya biar pede di depan orang lain, berarti anak Ibu melakukan praktik bersama guru bahasa Inggris dan kedua orang tua. Selain itu ada tidak solusi lain? Sepertinya nggak ada lagi Bu. Oh iya Bu, sebenarnya teman-teman saya sudah memberi support untuk saya itu ikut lomba Bu. Nah itu dia kuncinya anak Ibu. Support dari kawan-kawan itu sangat mendukung kita. Kira-kira nih, rencana apa yang akan anak Ibu lakukan ke depannya nanti untuk mengikut perlombaan ini?
Saya bingung, Bu. Hmm, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, Bu? Oh, masih bingung anak ibu ya. Nah, dari percakapan kita tadi, anak ibu kan bisa itu melihat bahwa pernah mengikuti perlombaan sebelumnya. Jadi, solusi sebelumnya itu bisa anak ibu praktekkan ke solusi permasalahan ini. Coba anak ibu kira-kira rencana apa ke depannya nanti untuk perlombaan ini? Menurut anak ibu solusi apa gitu? Hmm, menurut saya, Bu, saya akan menjumpai guru bahasa Inggris sepertinya, Bu. Saya akan meminta bantuan beliau untuk menyiapkan teks dalam bentuk bahasa Inggris, Bu. Kemudian saya akan menghafal teks pidato tersebut dan berlatih di depan teman-teman, Bu. Berlatih di depan teman-teman, Bapak Ibu guru, dan tentunya keluarga juga, Bu. Bagus sekali anak ibu. Berarti anak ibu sudah tahu nih rencana ke depannya biar anak ibu hilang rasa takutnya ya dan Iya, bisa Bu. pede untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, yang ibu pengen tahu kira-kira kapan anak ibu mau menerapkan rencana itu? Sepertinya nanti, Bu, ketika setelah jam belajar selesai, Bu, ketika jam pulang, saya akan menemui teman di kelas, membicarakan kegiatan apa yang akan saya lakukan sesuai dengan diskusi kita, Bu. Bagus sekali. Itu baru Nopi anak ibu. Tetap semangat ya anak ibu ya. Iya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana anak ibu ke depan ini? Kira-kira yang akan terlibat nanti, Bu, saya akan mengajak teman terbaik saya, Bu, yang sering mengingatkan saya untuk ikut lomba, Bu, membantu saya dalam berdiskusi tadi, Bu. Saya yakin sahabat saya ini bisa membantu saya sesuai dengan kegiatan yang sudah kita diskusi tadi, Bu. Gitu ya. Anak ibu pernah tidak dengar dengan kalimat tim ses, tim sukses? Tim sukses, Bu. Apa itu, Bu, tim sukses? Saya nggak pernah dengar. Apa anak ibu pernah paham tentang tim sukses itu? Nggak pernah? Setahu saya, Bu, Bu Sherly, kan tim sukses itu biasanya ada ketika pemilihan presiden, Bu, ya? Iya, betul sekali. Nah, tim sukses itu orang-orang yang akan membantu kita dengan ikhlas. Nah, gimana kalau kita masukkan rencana ini dalam solusi Bu Nopi kayak mana? Menurut Bu Nopi kayak mana? Sebenarnya, Bu, saya ada rencana membuat kelompok kecil, Bu, terdiri dari guru dan teman-teman yang di kelas. Nah, nanti mereka akan mengamati dan akan memberikan masukan kepada saya, Bu. Kayaknya bagus itu anak ibu. Itu sepertinya solusi yang tepat juga itu. Jadi mulai kapan anak ibu akan menerapkannya ini? Nanti, Bu, ketika jam selesai belajar, saya akan mengajak teman-teman, Bu, untuk berdiskusi. Oke, anak ibu. Berarti permasalahan kita hari ini, apakah anak ibu sudah mendapatkan solusinya? Sudah, Bu. Saya nanti akan meyakinkan diri dulu, Bu, bahwa saya itu sebenarnya bisa untuk ikut lomba, Bu. Kemudian saya akan membuat, seperti Ibu bilang tadi, membuat tim sukses, Bu, ya? Iya. Baiklah anak ibu. Berarti anak ibu sudah paham tentang percakapan kita hari ini ya. Kira-kira Iya, Bu. sangat bermanfaat bagi kita ya. Baik, Bu. Uh, Alhamdulillah. Gimana menurut Bu Nopi? Anak ibu? Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Akhirnya
apa yang menjadi kesusahan saya sudah terjawab melalui diskusi kita hari ini, Bu. Terima kasih banyak Bu Sherly atas waktunya. Ya, sama-sama Nak Ibu. Tetap semangat ya Nak Ibu ya. Iya, Tetap rajin belajar, tetap semangat kita mengikuti perlombaan supaya kita lebih termotivasi lagi ke depannya menjadi siswa yang cerdas ya. iya Nah, Bu. dan berprestasi ya Nak Ibu ya. Untuk Iya, Bu. membanggakan kedua orang tua kita, nusa dan bangsa. Nah, sekarang anak Ibu karena bel sudah berbunyi, ini kan jam istirahat tadi. Silahkan anak Ibu untuk masuk kembali pembelajaran kedua ya. Nah, Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. ya sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Si diri Ibu Nopi terhadap saya, terhadap kucing hari ini. Menurut saya, untuk kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik, di mana kita sudah terjalin hubungan interaksi antara coach dan coaching ya Bu Sherly ya, serta sudah sesuai dengan alur Tirta. Menurut saya seperti itu Bu. Oh ya, berarti solusi dari permasalahan ini telah kita temukan ya. Iya, ya. Melalui alur Tirta. Kemudian refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik, saya lihat tadi antara antara coach dengan coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam memberikan pertanyaan tadi, seperti masih ragu-ragu Bu Sherly. Oh gitu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Untuk kehadiran penuh. Kehadiran penuh sepertinya saya harus lebih fokus ya. Harus lebih fokus dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coach ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Sepertinya kita harus terus berlatih ya untuk meng-coaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus dan sesuai dengan alur Tirta. Ya, berarti refleksi diri dari coaching hari ini apa Bu? Umpan balik ya. Ya. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti tadi, saya kurang percaya diri dalam mengikuti lomba bahasa Inggris. Dan saya merasa lega setelah coaching sama Bu Sherly, akhirnya dapat menghadapi masalah, terus dapat berbagi ya dengan masalah saya dengan Ibu Sherly. Oke.